Terus balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Habar teman-teman ya. Jadi Habar udah lama banget gak dibahas, dan beberapa hari lalu ini udah diupdate untuk Ocean, Solana, LTC, Chainlink juga, dan mungkin besok akan saya update lagi untuk LTC nya lagi ya. Dan untuk news event malam ini ya, ini lebih tepatnya sekitar jam setengah 9, kemudian setengah 10 ya, dan jam 10 malam ini ada beberapa FOMC member yang akan speech teman-teman sampai jam berapa nih, 11 malam ya. Jadi bisa di prepare. Kalau di event yang lainnya kayaknya nggak ada yang terlalu signifikan ya. Jadi bisa di prepare aja, mungkin akan lumayan berdampak ya, mulai jam setengah 10 sampai jam 11 malam ya. 3 kali nih FOMC member speech, ada 3 kali nih ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat kenapa saya akan bahas Habar, ini ada mainnet. Ya, mainnet versi 0,39 rilisnya. Ya, ini tanggal 11 Juli 2023. Ya, jadi bisa di-prepare kalau memang akhirnya mungkin menjelang ataupun ya hari ini gitu ya, mendapatkan koreksi lagi, bisa dipantau beberapa areanya, dan ya mungkin aja bisa dimanfaatkan untuk menjelang tanggal 11 Juli nanti untuk si Habarnya. So ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoinnya. So far kalau misalkan untuk kita lihat Bitcoin secara daily ya, secara daily ini dia akhirnya retest ya terhadap EMA21 nih, garis warna kuning itu ya EMA21, dimana sebelumnya sempat saya bagikan atau sharingkan juga ke teman-teman sekalian, karena memang dia udah overextend ya, ketika dia break dan overextend terhadap EMA21 dan 34 dengan price actionnya. Dan ya nanti akan testing juga ujung-ujungnya, apakah memang akhirnya Bitcoinnya yang nungguin ya. Nungguin berarti dia cuma tersideways aja dan akhirnya disamperin nih sama EMA21 dan 34 nya, atau malah dia kemarin itu koreksi terlebih dahulu ya, atau malah dia masih lanjut naik kemudian retest akhirnya. Dan ya yang kita dapat adalah dia cuma menunggu create base dan akhirnya disamperin nih sama EMA21 dan 34 nya. Nah, ini menjadi area krusial balik lagi untuk si Bitcoin secara daily. Seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya, either dia testing di antara dua area ini terdekatnya nih, 30.100-an sampai di sini bawahnya itu di sekitar 29.600-an dolar. Ini menjadi area krusial, dimana kalau misalkan dia masih lanjut turun, at least kita bisa berekspektasi seperti nih, dia lanjut turun di tes untuk akhirnya dia lanjut naik, berarti ngejemput atau nge-grab liquidity bagian bawah ya. Itu di sekitar 29.000-an lah. Kalau misalkan area 29.600 ini jebol, berarti dia akan visit di sekitar 29.200-an dolar ya. Jadi untuk hal ini perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai, mengingat terakhir kali ya rejection strong ini terjadi signifikan nih ya, ini pada 6 Juli 2021 rejection strong terjadi. Kita bisa lihat candle seperti ini terbentuk, kemudian manual dia cuma tersideways aja. Jadi bisa sekali di prepare untuk kalau misalkan dia drop signifikan, naik cuman terbatas, dan untuk melanjutkan koreksinya sebelum akhirnya dia mampu reclaim beberapa area sebelum dia lanjut naik lagi, bahkan menghampiri resisten kisaran 32.000 dolar. Ya, balik lagi ini adalah skenario yang perlu sekali diperhatikan dan diwaspadai, khususnya untuk si Bitcoin secara daily time frame. Karena memang kita belum lihat, ataupun saya juga pribadi belum lihat adanya reaksi dari buyers yang mengindikasikan wah ini udah siap kayaknya gitu ya. Karena so far dia cuma tersideways aja, dan kalau lihat dari momentum reseller terakhirnya pun buyersnya pun masih struggling ya kalau kita lihat secara daily. Meanwhile kalau misalkan kita coba lihat untuk secara kita lihat untuk hourly time frame ya, seperti time frame 4 jam ini OKX, dan ya dia masih ketahan ya di level area support ini ya, di sekitar 29.800-an ya sampai 30.000 dolar. Balik lagi ini menjadi area support atau area kunci untuk si Bitcoin posisi saat ini, karena kita bisa lihat terakhir kali di sini adanya tekanan atau buying power yang lumayan datang dari level area ini, sehingga mampu mengangkat harganya. Tapi akhirnya dia tersideways sampai posisi saat ini ya. Ini saya highlight lagi dengan warna hijau. Jadi kalau misalkan zona ini ya, sebelumnya kita lihat aja reaksi dari buyersnya. Di sini dia drop ya, bikin tail candle kemudian naik signifikan. Ini pertama ya. Lalu kedua, dia lewatin dari bagian batas bawah ya. Let's say di bawah 29.830 dolar.
Ini dia nge-grab lagi liquidity, kemudian dia berangsur naik signifikan lagi sampai ngetes ke bagian atas lagi, ya. Kemudian di sini juga ini nge-grab liquidity lagi, ya, sampai 29.700. Tapi yang kita lihat di sini dia cuman naik dan terbatas kenaikannya, ketahan terhadap MA21 dan 34 yang frame 4 jam, plus juga dengan zonasi warna putih nih, yang sebelumnya menjadi area support dan resisten untuk pergerakan si Bitcoin waktu dia sideways semenjak tanggal 20 Juni ya sampai hari ini. Udah hampir 1 bulan nih. Ya, ini terakhir kali ini 21 Juni dan ini udah di tanggal 10 Juli ya, udah hampir 1 bulan teman-teman. Dia cuma bermain di sini aja. Jadi bisa sekali di prepare atau diwaspadai untuk koreksi lanjutan jikalau saja akhirnya untuk pertama kali Bitcoin closing di bawah batas bawah ini, ya, closing di bawah, kemudian maybe naik untuk retest untuk lanjut turun lagi. Ya, bahkan ngejar next area target di sekitar 28.800-an sampai 29.200 dolar. Ya, untuk area next target si Bitcoin. Nah, jadi ini menjadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman kalau memang akhirnya dia masih struggling dan belum mampu break area 30.400-an sampai 30.500-an dolar ya, lebih atasnya di box putih ini. Ya. Jadi palingan itu yang perlu sekali di note dan diperhatikan. Kalau misalkan kita lihat ke time frame 1 jamnya pun ya, di sini kita bisa lihat ya. Sebelumnya ini juga terbentuk sebuah trendline di sini. Saya coba hubungkan di sini. Trendline support yang beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi. Dan untuk bagian atasnya kita bisa bikin seperti ini juga di sini. Tuh, trendline resistant, jadi seperti triangle pattern. Dan sayangnya dia malah memilih terbreakdown dan dites bagian bawahnya nih. Tuh, breakdown, dites bagian bawah, dan posisi sekarang lagi mantul. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu reclaim atas triangle ini, ya let's say berarti dropnya itu cuman bisa dibilang fake out gitu ya. Jadi kalau misalkan fake out bisa seperti ini kondisinya, dia drop, kemudian dia mampu reclaim naik, bahkan dia mampu break untuk lanjut naik lagi. Ya, ini untuk good skenario-nya. Tapi kalau misalkan bad skenario dan seperti biasanya terjadi ketika memang dia udah terbreakdown, ya, di sini dia cuma naik untuk retest sebelum dia melanjutkan penurunannya lebih lanjut lagi. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan kalau misalkan dari secara lower time frame-nya. Ya, ini beberapa areanya juga sudah saya sampaikan. So, ini next untuk Habar. Jadi Habar terakhir kali ini memang dia bergerak di dalam sebuah falling wedge besar banget secara diri. Ya, sayangnya memang dia sudah sempat terbreakdown. Ya, terbreakdown dulu. Ya, ini pembahasan terakhir kalau dilihat time frame 4 jamnya. Ya, ini waktu itu ya pembahasannya. Ketika memang dia drop terus membuat sebuah channel. Meanwhile di sini juga ada area resistnya dan akhirnya dia memilih terbreakdown dan berangsur turun gitu ya. Jadi ini akan coba saya hapus dulu aja biar tidak terlalu rame ya. Ini udah pada pembahasan Mei ya, di bulan Mei nih. Udah cukup lama. Nah, dia bahkan drop sampai ngetes bagian bawahnya. Area bawah ini juga sempat saya sampaikan, bahkan sempat jebol juga nih sampai di 0,0399 dolar nih. Ya, bagian bawah ini kan yang box putih ini maksud saya. Ini kan di sekitar 0,0435 sampai 0,0457 dolar gitu ya. Ini bahkan bikin Jarum cukup nakal ya, nakal banget malah ya. Sampai ke bagian bawah tapi tidak ke bagian support paling bawah atau swing low paling bawah pada pergerakan Desember ya, akhir Desember 2022 dia nggak sampai ke situ. Ya, berarti di sini kita bisa lihat adanya grab liquidity di sini sekali, dua kali sebelum akhirnya dia naik signifikan pun ya ketahan di resisten ini di sekitar 0,058 dolar lah, sekitar itu bikin candle panjang dan akhirnya berangsur-angsur turun teman-teman posisi sekarang ini. Jadi balik lagi yang nanyain untuk Habar, ini menjadi area krusialnya dia secara daily nih saya tandain nih areanya. Ya, areanya tadi juga sudah saya sampaikan, udah saya sebutkan range-nya. Jikalau memang akhirnya di sini dia mulai slowing down, balik lagi ketika rejection naik terus untuk lanjut turun, di sini dia slowing down, membuat sebuah range mampu break ya. Nah, ini menjadi adanya opportunity lebih baik untuk dia ngetes bahkan di 0,5 dolar sekian lah. Ya, jadi balik lagi ini menjadi area pantauan yang penting untuk Habar secara daily time frame. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk lower time frame seperti time frame 1 jamnya. Nah, ini kalau kita lihat secara 1 jamnya, overall dia udah setelah turun ya, kita bisa lihat di sini turun membuat range ya, sebuah trendline resistance juga bisa kita bilang. Kemudian juga di sini ada trendline support ya, dia membuat sebuah channel ataupun falling wedge juga bisa kita bilang. Dia breaknya pun tidak signifikan sayangnya ya, breaknya itu bisa dibilang lemas nih tuh, cuman sideway aja membuat range dan akhirnya malah dia jebol dari range sideway-nya dia nih.
Coba saya akan coba gedein biar lebih clear lagi nih. Di sini ya terbentuk sebuah trendline support dan juga di sini adanya trendline resistance tuh. Ketika dia break sideways di sini, dia malah terbreakdown teman-teman. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai untuk ketika dia drop ya retest untuk melanjutkan penurunan lebih lanjut, bahkan visit ke area secara daily yang bisa jadi pantauan khususnya untuk untuk spot lah kurang lebih. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kabar. Berikut juga dengan area target resistennya dan juga secara daily untuk Bitcoin juga. Hopefully bisa terbantu dengan adanya video dan pembahasan ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.